Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu, dan janganlah kalian bunuh awladakum anak-anak kalian dengan mengubur hidup-hidupan, khasyata imlakin, karena takut fakir. Kalau anak banyak nanti jadi fakir, hasil kerjanya dibagi banyak anak sehingga tidak bisa jadi kaya perasaannya. Jangan kamu buat seperti itu. Karena bukan kamu yang ngasih rezeki anak itu, tapi yang ngasih rezeki adalah Allah. Nahnu, aku Allah, narzukuhum, yang memberi rezeki mereka, wa iyyakum, dan kalian semuanya, kalian dan mereka anak-anakmu itu aku yang ngasih rezeki, bukan kamu. Maka jangan khawatir. Inna qatlahum, sungguhnya membunuh mereka. Orang Islam itu ya bagus, anaknya banyak, itu bagus. Masalah anaknya jadi orang-orang yang soleh, sehingga kita penuhi dunia ini dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang yang soleh. Orang kafir memperbanyak anaknya, pengen memenuhi dunia ini dengan orang-orang kafir, anak-anak yang kafir. Maka orang iman mesti anaknya yang banyak gitu, Islam kabeh, sholat semua, dakwah semua. Itu loh. Sehingga itu penuh dengan kebaikan yang di dunia ini. Ini bagian daripada perjuangan gitu, perbanyak anak itu. Inna qatlahum, sungguhnya membunuh mereka, karena adalah khid'an, dosa kabiran yang besar. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati az-zina, zina. Mendekat saja itu tidak boleh, haram. Jadi mendekati zina itu haram. Makanya itulah harus dijauhi perkara-perkara yang mendatangkan mendekati zina. Kalau HP itu menjadikan orang mendekat kepada zina, buang saja HP itu. Maka ada tempat-tempat yang tidak baik, itu kadang-kadang menjadikan orang jadi nakal. Tempat yang di situ banyak kenakalan, orang jadi nakal. Tempat di situ banyak kriminal, orang jadi kriminal. Maka ada orang yang pengen tobat setelah membunuh 99 orang. Datang kepada seorang abid, aku ini pengen tobat, pintu tobatnya Allah masih terbuka apa enggak? Maka abid ini mengatakan, tertutup, wong kamu dosanya sudah seperti itu banyaknya. Sembelih sekalian si abid tadi. Dia akhirnya juga menyesal, tetap pengen tobat lagi. Tanya-tanya orang, siapa yang saya tanya itu. Datanglah kepada alim. Itu ada seorang alim di sana. Kamu tanya sana. Tanya kepada alim. Nah, pentingnya ilmu ini begitu. Ditanya, apakah aku ini masih bisa diterima tobatku? Aku ini telah membunuh 100 orang. Maka si alim mengatakan, pintu taubatnya Allah tidak ditutup terus sampai hari kiamat. Dibuka terus sampai hari kiamat. Siapa pengen tobat, tobatlah. Tetapi mendengar ceritamu tadi, itu kampung kamu itu kampung buruk. Isinya itu kriminal semua di situ itu. Maka hendaknya kamu hijrah ke kampung yang baik kalau pengen tobat. Karena kalau tobat kemudian kamu balik ke kampung yang buruk itu, nanti bunuh orang lagi kamu juga. Ini orang alim itu pinter, namanya alim. Nah, dia sudah tahu bahwa pintu tobatnya Allah tidak tertutup selamanya sampai hari kiamat. Dan jika dia tahu solusinya, tata caranya supaya orang itu bisa tobat dengan taubatan nasuha, tobat yang baik. Makanya caranya harus hijrah dari kampung yang tempatnya kriminal itu menuju kampungnya orang-orang yang soleh. Ya, siap sampai gitu. Saya panjang sudah niat betul-betul tobat,
saya tinggalkan saja kampung halaman saya demi untuk bisa hidup jadi orang yang soleh. Makanya pentingnya orang itu, kalau pengen betul-betul tobat atau pengen nggak kena pengaruh buruk, maka jangan berkumpul dengan orang-orang buruk. Jangan mendekati perkara-perkara yang menjadikan kamu jadi orang buruk. Maka inilah Allah katakan wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja jangan. Saya enggak zina, hanya duduk bareng-bareng saja. Duduk bareng-bareng sama laki-laki, perempuan, apa kelamaan, sentuh-sentuhan, habislah akhirnya kan. Itu namanya taqrabuz zina. Guyon-guyon bareng, akhirnya nyepi bareng, sudah selesai. Hanya nyepi tok, enggak ngapa-ngapain. Lah, lama kelamaan itu sudah haram seperti itu. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati az-zina zina. Inna sungguhnya zina itu karena adalah fahasyatan keburukan, perbuatan kotor, wasa'a dan wasa'a sabilan, dan seburuk-buruknya jalan. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh an-nafsa orang allati yang seorang jiwa allati harramallah yang Allah haramkan illa bil haqqi kecuali dengan kebenaran. Waman barang siapa telah dibunuh madluman secara zalim, faqad ja'alna maka sungguh kami telah jadikan liwalihi untuk walinya man, yaitu ahli warisnya orang yang dibunuh, aku jadikan sultanan, kekuasaan atas orang yang membunuhnya. Fala yusrif, maka janganlah kamu melewati batas fil qatli, di dalam membunuh. Terus ganti membunuh yang lebih banyak lagi. Ini satu dari keluargaku, maka ditukar 10 dengan keluarga kamu. Nah ini enggak, satu ya satu. Siapa yang membunuh ya yang membunuh itulah yang dibunuh, bukan milih yang lain. Atau cara dibunuh dengan pedang, kemudian tahu-tahu dia pengennya membunuh dengan dibakar. Nah ini enggak boleh, jadi namanya israf. Wala yusrif, maka janganlah melewati batas fil qatli, di dalam membunuh. Innahu sungguhnya walinya maktul, karena maka adalah walinya itu mangsuron, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Muawiyah itu kan menuntut darahnya Sayyidina Utsman. Maka ketika Sayyidina Ali terus kemudian tidak mau baiat, diperangi oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas memberitahu sama Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, ini mereka ini adalah walinya maktul. Nah, dan Allah mengatakan faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Kalau engkau berperang dengan mereka, engkau kalah. Karena innahu mansura. Karena ini mereka ini ditolong sama Allah. Walinya maktul ditolong sama Allah. Itu. Ini bukan masalah menang kalah. Yang penting ini tegakkan kebenaran. Sayyidina Ali. Terjadilah perang Siffin. Akhirnya ya kalah, sudah kena ini. Innahu kana mansura ini. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati malal yatimi, hartanya orang yatim, illa billati, kecuali dengan sifat hiya, yang sifat itu ahsan, lebih bagus, hatta yablugha asyuddah, sehingga sampai datang masa dewasanya. Wa aufu, dan tepatilah bil ahdi, janji. Innal ahda, sungguhnya janji itu, karena adanya janji itu mas'ulan, akan dipertanyakan nanti. Apakah janji kepada Allah atau janji kepada manusia akan dipertanyakan. Maka sebagian ulama itu mengatakan bahwa janji itu wajib dipenuhi. Wa'aufu, maka dawa'aufu, dan sempurnakanlah al-kaila, timbangan. Idza kiltum, bila mana kalian nimbang, takaran. Wa'aufu, dan sempurnakanlah al-kaila, takaran.
idza qiltum bila mana kalian menakar, wazinu dan timbanglah bil qistasi dengan timbangan al-mustaqim yang benar. Dari yang demikian itu khairun adalah lebih bagus. Khairun wa ahsanu dan lebih khairun adalah lebih bagus, wa ahsanu dan lebih bagus. Ta'wilan akibatnya nanti kalau sudah bertemu kepada Allah di akhirat nanti. Di dalam jual beli, di menimbang-nimbang maka harus dengan adil. Timbangan dikasih pemberat. Akhirnya selalu saja sudah berat, ternyata timbangannya masih kurang 1 on, kurang 2 on. Itu nanti berbahaya kalau ketemu Allah itu. Allah Maha tahu semua, Allah Maha waspada. Enggak ada mungkin orang yang kamu tipu itu tidak tahu di dunia ini, tapi Allah tahu. Dan Allah tahu. Dan Allah sendiri akan menuntut nantinya. Makanya berbahaya. Wailul lil mutaffifin alladzina daktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum wa zanuhum yuhsirun. Kehancuran bagi orang yang mengurangi timbangan itu. Nah, ini kenapa kok disebut langsung sama Allah urusan timbangan dan takaran ini? Ini sudah merebak. Ini sudah sifat manusia itu tipu-nipu di dalam urusan perdagangan. Sebetulnya bukan hanya ini saja, seluruh perdagangan. Sebetulnya ini hanya bagian daripada isyarah kepada perdagangan itu banyak tipu menipu. Maka dikatakan seorang tajir yang shadiq amin, maka akan kalau mati akan dikumpulkan bersama para anbiya wal mursalin. Karena saking jarangnya orang tajir, orang berdagang kok jujur. Ini mahal ini sudah ditawar sekian ini, tapi belum saya berikan. Nah, ya, itu. Kadang, masya Allah, ya nggak tahu pokoknya itu seperti itu, barang cacat. Katakan, yang tahunya seperti itu, kamu lihat sendiri, disembunyikan cacatnya. Dicat yang halus, padahal itu adalah motor retak itu frame-nya udah retak. Yang halus nggak kata, ya kamu lihat sendiri itu, lihat sendiri. Yang jelas dia tahu, dia nggak ngasih. Biar harganya dihargai dengan harga motor yang baik, padahal motor rusak. Nah, itu motor biar halus suaranya itu, maka dikasih oli yang kental sekali sehingga suaranya halus sekali. Ternyata itu adalah oli palsu. Tahu-tahu rusak nanti. Maka juga seperti itu dalam timbangan. Yang menjual beras, berasnya itu biar timbangannya berat, malah dicampur kerikil. Ada aja Pak urusan timbangannya, ada aja. Maka Allah sendiri yang menasihati. Wa auful kaila idza kiltum waziru bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wala takfu, janganlah kamu ikuti ma perkara laisa yang tidak ada laka bagimu bi perkara itu ilmu pengetahuan. Jangan diikuti. Kadang orang-orang itu ikut-ikut ngomong atau apa padahal dia tidak tahu sama sekali. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fu'ada dan hati, kullun setiap itu semuanya, kullu ulaika setiap itu semuanya, kana adalah anhu dari setiap itu semuanya, mas'ulan, dia akan ditanya. Kenapa? Wong tidak pernah mendengar. Sumpah aku sudah dengar sendiri. Tidak pernah melihat, aku melihat sendiri. Ya seperti itu. Sudah biasa. Kenapa disampaikan di sini ini? Karena sudah biasa di sini ini. Ngaku melihat sendiri, ngaku melihat sendiri, padahal tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Sehingga Allah langsung katakan, inna sam'al basara wal fu'ad. Hatinya nipu semuanya. Semuanya itu ditampakkan nanti di Allah SWT. Wala tamshi fil ardi maraha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد
اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عزم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.